dari Universitas PGRI Semarang. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Miftah, saya dari Universitas PGRI Semarang. Salam kenal. Kami tim dari Mampir Sekedap. kami akan menyampaikan podcast mengenai sektor pertanian lokal digital. Jangan lupa ditonton, like, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iqbal. Dan saya Miftah. Kembali lagi di podcast Mampir Sekedap. Oke, dalam kondisi-kondisi seperti ini, saya juga masih di kampus menyelesaikan beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Kalau Mas Miftah sendiri? Saya sama Mas Iqbal, saya juga harus menyelesaikan laporan-laporan saya yang harus saya selesaikan dan bertemu dengan dosen saya. Oke, dengar-dengar juga lagi magang ya Mas ya? Iya, saya lagi magang di SMA Masehi 2 Semarang. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau melihat beberapa portal berita yang membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia ya Mas ya. Dan sekali kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, banyak orang-orang yang di PHK, banyak pabrik yang sudah tutup lah karena beberapa penjualan yang tidak ada penjualan ataupun penjualan yang sangat menurun sekali. Iya, warung makan banyak yang tutup karena mungkin sepi pembelinya. Pembeli, ekonomi juga tidak bisa berjalan ya. Oke, dalam podcast kali ini kami akan sedikit membahas tentang perekonomian Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Ya, oke. Kalau menurut Mas Miftah sendiri ya, bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia di mata Mas Miftah? Baik, Mas Iqbal. Kalau kondisi perekonomian Indonesia ya, sangatlah menurun gitu. Kita melihat yang faktanya saja. Oke, faktanya banyak orang-orang tuh banyak mengeluh, banyak yang resah tentang pekerjaan. Maka dari itu banyak yang keluar kerja ataupun dikeluarkan dari pabrik dan dia bingung harus menyambung hidupnya bagaimana dan akhirnya mereka stres di rumah. Oke. Kalau melihat cerita seperti itu juga sangat menyedihkan Mas ya, kondisi seperti itu. Terus kekuatan apa sih yang bisa diandalkan ekonomi Indonesia apalagi untuk para generasi milenial saat ini? Baik, kalau kekuatan ya, kekuatan saya melihatnya dari pengalaman saya sendiri karena kebetulan saya hidup di daerah desa. Di mana itu Mas? Saya di lereng Gunung Sindoro. Tahu Sindoro? Oke, tahu itu Mas. Tahu. Udah pernah bisa di sana? Belum Mas, nanti insya Allah ke sana ya. Oke, kita next time ya ke sana. Oke, siap. Oke, saya lanjut bercerita. Lanjut. Oke, jadi di desa saya itu identik dengan pertanian, banyak sawah, kebun seperti itu. Jadi saya melihat, saya tahu betul bagaimana keadaan para petani di sana seperti itu. Oke, kondisinya juga sangat mengkhawatirkan ya Mas mungkin ya. Kalau bisa ceritakan kondisi ekonomi khususnya para petani di sana itu bagaimana Mas? Oke Mas Iqbal, jadi kondisi para petani di sana alhamdulillah diberikan kesehatan gitu ya. Kesehatan fisik, tetapi pikirannya Mas. Oke, pikirannya kenapa itu Mas? Ya karena di sana petani itu harga jual sayuran itu berbeda dengan sebelum masa pandemi seperti ini. Jadi ketika ada yang sedang panen cabai mungkin yang tadinya harganya bisa mencapai 1 kilonya 20.000 dibeli oleh pedagang, tetapi karena kondisi pandemi seperti ini harganya jadi nurun drastis sekali, yaitu bisa hanya 8.000, kalau enggak ya 10.000, udah mentok sekali. Oke, berarti sangat berarti istilahnya setengah lebih lah harganya. Iya, 50% lebih potong. Terus kalau melihat kondisi seperti itu, generasi milenial sekitar situ itu apakah ada tindakan atau bantuan-bantuan seperti apa untuk khususnya para generasi seperti kita lah Mas, usianya seperti itu? Oke, kebetulan di saya banyak ya seusia kita sedang memikirkan dan membantu para petani. Khususnya pasti orang tuanya Mas ya? Ya, orang tuanya sendiri lah. Itu sedang memikirkan, sedang berembuk bagaimana caranya bisa meningkatkan kembali daya jualnya. Jadi bisa bagaimana caranya harga jual misalnya seperti cabai, tomat, terong itu ya bisa manusiawi gitulah ya Mas, bisa harganya
mungkin bisa mencukupi kebutuhan dan juga bisa dikembalikan lagi ke sawah buat beli pupuk atau obat-obat yang lainnya. Oke, ya berarti istilahnya harus bisa balik modal Mas ya. Iya, seperti itu Mas. Terus kalau di sana mungkin apakah di Mas Miftah itu ada sebuah komunitas atau enggak itu Mas berarti? Kalau untuk membantu para petani itu kan biar jalannya itu tidak individual, jadi ada yang terkoordinir seperti itu Mas. Ya. Ada, kalau di saya ada Karang Taruna, jadi mereka 1 minggu sekali sering kumpul, terutama ya karena masalah pandemi dan di sana garis besarnya sebagai petani, mereka terus membantu para petani untuk memasarkan hasil panennya Mas. Seperti itu. Jadi mereka membuat sistemnya online, jualnya bisa memasarkan lewat WA atau juga Facebook. Oke. Berarti sistem penjualannya itu online Mas ya. Berarti dikoordinir oleh Karang Taruna yang dimana nanti Karang Taruna itu sebagai distributor istilahnya seperti itu Mas ya. Iya, benar sekali. Oke, sebagai distributor. Terus apakah di sana itu kalau sistemnya online seperti itu, apakah ada beberapa portal-portal online yang digunakan Mas itu kalau digunakan oleh para Karang Taruna itu? Ada Mas, mereka memanfaatkan medianya dengan membuka portal seperti WhatsApp, Facebook, Instagram seperti itu. Jadi mereka tetap bagaimanapun juga caranya harus bisa menawarkan ya, mempublikasi teman-teman mereka. Dan uniknya di daerah saya selain memasarkan, mereka juga berinovasi tentang pengolahan. Jadi misalnya ada keripik kentang, mungkin kentang hanya buat sayur biasanya sayur sop itu paling enggak ya, sayur sop seperti itu, tapi mereka berinovasi untuk bisa dijadikan keripik. Dan keripiknya juga berinovasi, ada yang keripik pedas, ada yang hanya asin aja. Berarti kalau cara pemasarannya tadi online, terus juga dipasarkan di beberapa portal media sosial Mas ya. Iya, benar sekali. Terus untuk berarti kan sistemnya adalah pertanian digital yang dimana itu nanti membantu para petani, jadi pemuda itu menjadi distributornya seperti itu Mas ya. Iya, benar sekali Mas. Juga saya ada sedikit cerita ini Mas. Bagaimana saya Mas itu pernah berkunjung ke Magelang Mas. Oh, Magelang ya. Magelang itu saya diceritakan oleh teman saya daerah sana, dia juga tergabung dalam komunitas itu tapi tidak di Karang Taruna, jadi itu diinisiasi oleh para mahasiswa mungkin, dan dimana juga inisiasi para pemuda itu mereka menjadi distributor juga, yang dimana awal mulanya mereka itu melihat para petani Mas. Jadi seperti tadi sama seperti Pak Miftah yang di sana itu harganya sangat jauh sekali. Ya, semisal dijual istilahnya di Tengkulak lah penjual pertama ya. Di Tengkulak itu biasanya sebelum pandemi itu sekitar 2000. Sekarang hanya 500, dari 500 ya. Itu kan kalau lama-kelamaan pasti tidak balik modal, para petani juga untuk membeli pupuknya bagaimana, untuk kehidupannya bagaimana. Nah, di sana itu kegiatannya simpel Mas. Jadi komunitas itu mereka nanti membeli barang-barang dari petani seperti sayurannya. Nah, uang untuk membelinya itu dia open donasi dari para orang-orang sekitar. Jadi tetap terlibat open donasi, nanti diberikan di situ. Nanti mereka pemuda itu juga menjual lagi, nanti dijual untuk orang-orang sekitar pasar. Kalau enggak istilahnya enggak habis, mereka nanti akan dibagikan ke para petani yang membutuhkan lagi. Jadi biar diolah. Jadi mereka kan juga masih bisa hidup dari pertama uang tadi yang sudah dibeli, juga bisa hidup dari tadi barang-barang yang tidak kejual dan masih bisa digunakan itu dibagikan lagi ke petani. Seperti itu Mas. Ya, kita respect sekali ya kepada orang-orang yang mampu memikirkan sejauh itu gitu loh. Seorang mahasiswa itu memang harusnya seperti itu ya. Untuk sebagai ide inovatif dan kreatif itu Mas ya pasti ya. Karena mahasiswa itu yang menjembatani antara rakyat dan pemerintah. Kalau seperti yang Mas Iqbal tadi ceritakan gitu, saya sangat salut sekali. Ini teman-teman yang nonton podcast ini mungkin harus didengarkan ya tadi ceritanya Mas Iqbal. Bagaimana seorang mahasiswa itu harus jeli terhadap keadaan, harus bisa melihat peluang ya, peluang itu harus bisa dilihat, pasti yang bisa kita andalkan. Iya, benar sekali. Dan juga peduli ya, peduli kepada mungkin yang sedang menurun itu di sektor apa, tadi sektor pertanian yang menurun. Oke, kita terjun ke situ, kita mengangkat bagaimana bisa
meningkatkan tadi ya daya jualnya petani, bisa meningkatkan ekonomi petani dan juga mungkin mempermudah petani. Oke Mas, saya keingat tadi dari cerita Mas Miftah terkait dengan cara penjualannya sistem online dari WA, terus itu nantinya itu berarti didistribusikan bagaimana Mas? Jadi setelah ada yang memesan itu nanti dari pemuda nanti itu bagaimana responnya? Oh iya, kebetulan dalam memasarkan gitu ya ada juga toko atau warung-warung kecil yang memesan seperti itu. Tapi kalau untuk orang personal pribadi nanti ada batasan jarak Mas. Jadi kalau misalnya jaraknya masih memungkinkan dan harga jualnya masuk nanti bisa diantar. Tapi kalau jaraknya jauh dari kita, dari produksi kita, yaitu nanti ada biaya fee tambahan seperti itu juga. Yang paling utama itu harus bisa menggerakkan ya Mas. Ya, karena kita banyak sekali ya pemuda di desa itu malas Mas. Jadi mereka harus ada yang menggerakkan seperti itu. Kalau mereka malas-malasan kan nantinya kedepannya mau jadi apa, gitu kan? Seperti itu. Oke, mungkin itu ya podcast kita hari ini membahas tentang ekonomi Indonesia khususnya di sektor perekonomian, sektor pertanian maaf, ya, sektor pertanian apalagi dari tadi sangat-sangat para petani yang tadinya harga jualnya tinggi sekarang menjadi harga jual rendah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti ini. Dan ini juga tidak menutup semangat para petani gitu ya, tetap harus bersemangat, jangan menyerah dengan keadaan ini, tetap harus semangat karena bagaimanapun juga kita merasakan seperti ini tidak hanya kita aja, tapi di negara yang lainnya juga merasakan. Maka dari itu tetap semangat, mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir seperti ini. Ya. Oke. Terus sebelum kita tutup podcast pada hari ini, apakah ada pesan-pesan Mas untuk para pemuda ataupun mahasiswa seumuran kita untuk nanti melanjutkan kehidupan selanjutnya agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini Mas? Oh ya, tentunya sangat ada Mas Iqbal, terutama karena saya, bapak ibu saya sebagai petani, maka dari itu kita yang selaku akademisi, kita belajar menimba ilmu di kampus, kita juga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, nah itu dimanfaatkan. Mungkin kita juga harus peduli lagi bagaimana caranya agar petani itu bisa sejahtera seperti itu, karena kita juga Indonesia itu kan petani, penyangga tanah Indonesia seperti itu ya Mas ya. Maka dari itu haruslah sangat diperhatikan oleh petani, jangan dianggap remeh. Itu petani itu apa sih, jangan dianggap remeh karena ya, diingat teman-teman jangan sampai menganggap remeh petani ya sekali, jangan pernah menganggap remeh petani karena kita makan dari siapa? Petani ya, jadi jangan dianggap remeh, terus diperhatikan, dipedulikan, jangan sampai mereka menjerit dengan tangisan kesusahan seperti itu Mas. Oke, mantap sekali Mas Miftah. Oke, pesan-pesan dari saya tetaplah menjadi kreatif ya. Oke, mantap sekali. Kreatif, inovatif di tengah pandemi untuk para mahasiswa, khususnya saya sendiri dan para pemuda Indonesia. Tetap bisa melihat peluang di sekitar kalian, apakah yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan, apalagi di sektor pertanian ya. Pasti itu sangat, entah itu kalian di rumah buat hidroponik lah, yang itu simpel sekali, bisa ditanam di mana saja, yang nantinya itu juga membantu nanti buat sayuran untuk makan kalian di rumah itu juga bisa. Dan tentunya kalau kita membuat hidroponik kita juga tidak usah membeli ke pasar atau kemana gitu ya, bisa lebih irit, mungkin uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti itu Mas. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya, sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya, masih bersama saya Iqbal, saya Miftah. Sampai jumpa lagi di podcast Mampir Sagada. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.